Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iksan, asal MTS Al-Hidayah, mengampu pelajaran fikih dan akidah akhlak. Mengenai pembelajaran yang berbasis kurikulum merdeka, perlu saya sampaikan kepada anak-anakku semuanya bahwa dalam pembelajaran ini kita merdeka. Dengan artian merdeka belajar, baik itu ada di rumah ataupun ada di bangku sekolah. Untuk selanjutnya, kami akan membuka pelajaran yang bertema Toharo. Pengertian Toharo. Toharo menurut bahasa adalah bersih dan suci dari segala kotoran. Toharo menurut istilah adalah bersuci dari hadas, baik hadas besar atau hadas kecil, dan bersuci dari najis yang ada di badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang menempel di badan. Toharoh terbagi menjadi dua bagian, toharoh hadas dan toharoh khobas, dalam kurung kotoran. Toharoh hadas ialah membersihkan dengan cara melaksanakan dengan berwudu, mandi, dan bertayamum sebagai ganti daripada air. Toharoh khobas. Toharoh khobas dalam kurung kotoran ialah membersihkan jiwa dari dosa, maksiat, iri, sombong, penipu, dengki, riya, dan ujub. Satu, pengertian najis. Dua, macam-macam najis. Tiga, cara menghilangkan najis. Empat, manfaat dan kegunaan bersuci dari najis. Pengertian najis. Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang kotor dan bisa menjadi ketidaksahan ketika melaksanakan sholat. Jadi, najis adalah sesuatu yang kotor dan harus dibersihkan dulu ketika mau melaksanakan ibadah sholat. Macam-macam najis. Satu, najis mukhaffafah dalam kurung ringan adalah air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan apapun, kecuali air susu ibu dalam kurung ASI. Yang kedua adalah najis mughaladzah dalam kurung belat. Najis mughaladzah adalah najis anjing dan babi serta keturunannya. Kemudian yang ketiga, najis mutawasitoh dalam kurung sedang. Najis mutawasitoh adalah sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, kecuali air mani, dan barang cair yang memabukkan, susu hewan yang tidak halal dimakan kecuali bangkai manusia, belalang, dan ikan. Najis mutawasitoh. Najis mutawasito ada beberapa bagian. Yang pertama, najis ainiyah. Najis ainiyah adalah najis yang berwujud seperti contoh kotoran hewan. Kemudian yang kedua, najis hukmiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak berwujud seperti contoh bekas kencing yang sudah kering. Cara menghilangkan najis. Yang pertama adalah najis mukhaffafah.
Cara menyucikan cukup memercikan air pada tempat yang terkena najis. Yang kedua, najis mughaladzah. Cara menyucikan dibasuh sekali asal sifat najisnya sudah hilang dalam kurung warna, bau dan rasanya. Boleh juga dengan 3 kali basuhan atau cucian. Jika najis syukniyah, menghilangkannya cukup dengan mengalirkan air pada tempat yang terkena najis mughaladzah. Cara menyucikan wajib membasuh 7 kali dan salah satunya harus dicampur dengan debu. Manfaat suci dari najis. Manfaat suci dari najis ialah baik untuk kesehatan jasmani, baik untuk kesehatan rohani, baik untuk sikap dan berakhlakul karim. Manfaat bersuci terhadap najis ialah merupakan syarat sahnya sholat dan badan pakaian tempat menjadi bersih dan sah untuk menjalankan ibadah sholat. Hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar. Hadas besar adalah sesuatu yang keluar atau terjadi sehingga mewajibkan mandi besar atau junub. Sedangkan hadas kecil adalah adanya sesuatu yang terjadi dan mengharuskan sesuatu berwudu apabila hendak melaksanakan sholat. Macam-macam hadas. Macam-macam hadas besar. Yang pertama, bersetubuh atau hubungan suami istri. Kedua, keluar mani baik karena mimpi maupun hal lain. Tiga, nifas, tempat keluar darah haid. Kelima, meninggal dunia. Macam-macam hadas kecil, keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Tidur nyenyak dalam kondisi tidak duduk, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan tanpa pembatas, hilang akal karena sakit atau mabuk.